Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Saya percaya ada sukacita yang berlimpah di tempat ini. Karena hari ini kita boleh merayakan ulang tahun pentabisan gereja kita ke-16. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai gerejanya, selalu menyertai setiap kita. Mari sebelum kita memulai, kita akan satukan hati di dalam doa. Hati kami bersyukur pada sore malam hari ini. Waktu yang indah kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Terlebih hari ini adalah hari yang spesial. Kami boleh merayakan ulang tahun pentabisan gereja kami yang ke-16 ya Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan pada sore malam hari ini kami membawa hati kami, sembah kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sekarang paralamu. Mari umat Tuhan kita mau sembah Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kami bawa sembah kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sungguh Engkau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
sama-sama katakan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami sembah. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, Engkau Allah kami. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan, Engkau Raja, layak ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan, Engkau Allah yang mulia. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus sepanjang hidup kami, selamanya. Oh, haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, Dia Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Oh, kami datang memuji Yesus Raja.
Kau layak disembah Tuhan. Hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, serukan haleluya, haleluya. Engkau layak disembah ya Tuhan, Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Malam hari ini kami mau lebih lagi menaikkan syukur kami kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita, menari bagi Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sungguh kasih-Mu lebih besar dari dosa Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.
sukacita malam hari ini ya Tuhan. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Meninggikan namamu, Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. sorakan haleluya. Engkau sungguh sangat baik ya Tuhan. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Mari dengan segenap hati nyatakan. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Angkat jempol kita, katakan engkau baik. Teramat baik, engkau baik, teramat baik, Sungguh engkau baik. baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Angkat suaramu. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh kau baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan syukurku padamu, padamu Yesus Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur malam hari ini Tuhan. Mari angkat jempol kita, katakan. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan, berlimpah-limpah dalam hidup kami. Mari sambil angkat tinggi tangan kita katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yang merasakan kebaikannya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk, kita akan saksikan pengumuman. Shalom everyone, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya sukacita Tuhan berlimpah atas hidup Anda. Bersama saya Alvin, berikut HWG News. Gembala, staf pengembalaan beserta seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Kasoprayan 2A Bandung Bapak Pendeta Henry Suteja. Kami percaya pelayanan Bapak menjadi berkat bagi kami. Datang dan alami terobosan rohani dalam Revival Night pada Rabu 25 Februari jam 6 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Truyono dari GPI Banjaran. Datang dan nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah raya yang diadakan setiap minggu jam 8 pagi di tempat ini. Ibadah anak diadakan setiap minggu jam setengah 9 pagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam spiritual breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam setengah 7 malam di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang setiap minggu jam 10 pagi di Laper Resto. Jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube-nya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Mari kita bersama ambil bagian untuk menabur Videotron. Persembahan Anda dapat dimasukkan ke amplop persembahan khusus Videotron. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian HWG News spesial ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Katakan pada kanan kiri kita, Tuhan Yesus sangat baik. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Henry Suteja yang telah hadir ke tempat ini untuk memberkati kami semua. Saya yakin dan percaya pelayanan Bapak di tempat ini
akan menjadi suatu motivasi bagi gereja Tuhan di tempat ini semakin maju dan semakin baik lagi. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sama-sama bahwa di tahun 2026 ini adalah tahun amanat agung yang yakin dan percaya dan kita mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Katakan amin. Kita katakan sama-sama, tahun 2026 tahun amanat agung. 2026 tahun amanat agung. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Haleluya. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat sore malam hari ini. Kami berkata Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terutama buat gerejamu di tempat ini Tuhan. Kami merayakan malam hari ini ulang tahun pentabisan yang ke-16 Tuhan. Kami percaya Engkau yang membawa gerejamu tempat ini semakin luar biasa lagi Tuhan. Bergerak, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan pada zaman ini. Gerejamu tempat ini Tuhan pakai untuk mengikuti visi-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini, di tahun amanat agung ini Tuhan, gerejamu bisa menjadi berkat bagi kota Wonosobo ini Tuhan. Dan kami akan melihat banyak tuaian jiwa-jiwa Tuhan. Di saat lawatan Tuhan terjadi, maka setiap jiwa-jiwa itu boleh datang kepadamu Tuhan. Mereka berdoa memuji dan menyembah bersama-sama dengan gerejamu tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup untuk jiwa-jiwa Tuhan. Kami berkatakan jiwa-jiwa yang bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berkatakan Tuhan, akan banyak multiplikasi kul di tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa banyak yang dijangkau Tuhan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa Tuhan. Juga kami katakan Tuhan, akan banyak pos PI Tuhan, di setiap desa-desa Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini kami bersatu hati, kami berdoa buat pemimpin rohani. Ketua BPP GPI, Bapak Pendeta Dr. Robin Adi Abraham. Ketua BPD GPI Jateng, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Ketua Perwil Selatan 2, Bapak Pendeta Yosua Komanau. Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insyo Niko Nyotraharjo. Bapak Pendeta Henry Suteja. Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna dan Gembala Jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono Tuhan. Dan keluarga mereka. Engkau yang membawa setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk terus bergerak dalam kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Mereka berjalan Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memperlengkapi setiap kehidupan mereka Tuhan. Di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya Tuhan. Engkau yang membuat kehidupan mereka menjadi berhasil. Banyak terobosan-terobosan di tahun 2006 ini Tuhan Yesus, yang mereka lakukan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Wonosobo. Wonosobo, kota yang diberkati Tuhan. Kota kesukaan-Mu Tuhan. Kami percaya kota Wonosobo ini juga akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Gereja-gereja-Mu bersatu hati Tuhan. Di kota Wonosobo ini bergandengan tangan untuk tuaian jiwa-jiwa itu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin kota Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran yang ada. Engkau yang telah memilih mereka. Dan mereka bekerja dalam roh takut akan Tuhan. Untuk membawa kota ini semakin maju dan lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang besar ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kasih karunia-Mu, berkat-Mu berlimpah bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk tuaian jiwa-jiwa bagi bangsa Indonesia ini. Engkau yang mengizinkan apapun yang terjadi bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami tahu bahwa keselamatan bagi mereka, jiwa-jiwa supaya mereka mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami pasti akan melihat Tuhan, orang-orang yang bertobat, gereja-gereja-Mu Tuhan akan bertumbuh di mana-mana Tuhan.
sampai ke desa-desa Tuhan. Kami akan melihat lawatan Tuhan boleh terjadi bagi bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Kami berdoa Tuhan supaya pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan terus memiliki roh takut akan Engkau. Mereka sungguh-sungguh berani Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia ini semakin baik lagi. Di setiap apapun Tuhan, masalah yang terjadi bagi bangsa Indonesia ini, para pemimpin kami ini Tuhan, pakai mereka untuk mengatasi segalanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi generasi Yeremia, di mana anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan dipakai Tuhan pada zaman ini untuk penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Engkau yang memakai generasi Yeremia saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi HUG Center, tempat kudusan yang permanen ini Tuhan, boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami terus akan mengikuti tuntunan-Mu, suatu lumbung yang besar untuk tuaian jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, di mana Engkau memimpin kami. Kami terus mau melangkah Tuhan bersama dengan Engkau sampai terjadinya HUG Center ini Tuhan Yesus. Kami percaya ada fasilitas olahraga, fasilitas pendidikan dan kesehatan Tuhan. Itu semuanya bisa terwujud Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan bagi gereja-Mu tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan untuk perizinan semuanya Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Terima kasih ya Bapa. Dan nanti juga kami akan memberikan persembahan. Engkau yang menguduskan dan menyucikan persembahan kami Tuhan. Kami berikan dengan sukacita. Sebab kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama
anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari kita boleh bangkit berdiri, nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Karena kekuatanku, anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Anugerah-Mu semua hanya anugerah-Mu, semua karena kasih sayang Tuhan, semua karena kebaikan kasih dan itu membuat kami sayang-Mu ada hidup sumber bertumbuh. kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, amin, amin. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan Yesus, amin. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Oh, Rabalabaya Syakarandalabala. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Randalabaya Syakarandalabala. Terima kasih Tuhan. Oh, Randalabaya Syakarandalabala. Tuhan Yesus Syakarandalabala. Semuanya karena anugerah-Mu. Engkau yang sudah melahirkan gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang sudah memilih hamba-Mu. Dan Engkau sudah mengumpulkan Tuhan, para pahlawan-Mu, para murid-murid-Mu, untuk bersama-sama membangun kota, menjadi berkat bagi kota-kota, bahkan unlimited. Terus terang Kristus terpancar sampai ke bangsa-bangsa lewat wadah-Mu di tempat ini. Berbicaralah Tuhan di hari ucapan syukur, pentabisan yang ke-16 ini. Berbicaralah urapi hamba-Mu. Biarlah setiap firman, setiap kata-kata yang disampaikan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah Kristus, pusat ibadah dan pusat pemberitaan. Ambil alih hamba-Mu, kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati, boleh katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, haleluya. Shalom. Ya,
Izinkan atas nama Bapak Rohani, Gembala Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, mengucapkan selamat ulang tahun pentabisan yang ke-16 kepada Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Andi dan Ibu, dan juga seluruh pengerja dan jemaat Tuhan dari GBI House of Glory Wonosobo. Kita percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. 16 tahun Tuhan sudah menuntun dan apa yang sudah kita lihat dan kita alami itu belum selesai. Masih ada sesuatu yang dahsyat. Persiapkan diri saudara untuk apa yang akan Tuhan percayakan yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, karena ada sesuatu yang penuh kemuliaan yang Tuhan taruh di pundak gereja ini untuk menyelesaikan amanat agung. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Izinkan saya menyampaikan ini hati Tuhan. Pesannya di hari perayaan ulang tahun ini, kapasitas yang diperbesar. Tuhan sedang membawa gereja di tempat ini, mempersiapkan setiap Anda dengan sebuah kapasitas yang diperbesar. Karena ada tanggung jawab yang lebih besar yang akan Tuhan percayakan. Yang percaya katakan amin. Tetapi when God want to enlarge our capacity, ketika Tuhan berkehendak memperbesar kapasitas rohani kita, Dia selalu memulai dengan membentuk hati kita. Jadi hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan sedang memperbesar kapasitas hati gerejanya di tempat ini. Sehingga hati gerejanya menjadi seperti hatinya Kristus, seirama, sewarna dengan hati Kristus. Yang mengerti katakan amin. Berbicara hati, kitab Zakaria pasal 7 ayat 12, diingatkan hati manusia bisa lebih keras dari intan, saudara. Intan adalah salah satu batu terkeras di muka bumi. Tetapi Alkitab membukakan bahwa di mata Tuhan seringkali kedapatan hati umatnya itu sangat-sangat keras. Tetapi walaupun saudara, sekeras apapun, kadang-kadang lebih keras dari batu permata, God is able. Tuhan itu sanggup to transform hati yang membatu menjadi hati yang lembut seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu mari kita persiapkan hari ini. Bagaimana proses Tuhan memperbesar kapasitas hati kita. Dan ini bila menjadi pesan bagi setiap kita di perayaan ke-16 ini. Karena Tuhan akan menaruh kemuliaannya atas pundak gerejanya untuk terang bagi dunia ini. Saudara, membentuk satu hati tidaklah mudah. Apalagi hati itu seperti hati Kristus. Bukan berbicara hal kekuatan manusia, tetapi sesuatu yang ilahi. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan sering memakai yang namanya proses padang gurun dalam kehidupan kita. Untuk apa? Membentuk hati, melembutkan hati. Sehingga hati kita seperti hati Tuhan. Dan itu titik awal sebuah kapasitas yang baru. Oleh karena itu saudara, kalau ada di antara kita yang sedang mengalami sebuah proses pelemahan, peremukan atau padang gurun, kita jangan kecil hati. Tuhan ada di sana. Untuk apa? Membentuk hati kita. Bahkan di tengah padang gurun terpanas sekalipun, Tuhan masih sanggup untuk menghasilkan buah yang termanis. Yang setuju katakan amin. Contoh, Bapak Ibu untuk membuat Daud menjadi raja, Tuhan tidak pernah menyediakan mahkota yang indah bagi Daud, tapi Tuhan mengirim Goliat yang menakutkan. Untuk membuat Esther menjadi ratu, Tuhan tidak memberikan yang namanya keamanan, kenyamanan, tapi krisis dan kritis yang membahayakan dan mengerikan. Untuk membuat Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, Tuhan tidak menyediakan karpet merah menuju panggung politik yang indah, tapi Tuhan mempersiapkan penjara. Saya percaya masalah tersulit yang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini tidak selalu mengubah hidup kita menjadi lebih pahit. Tapi justru bersama Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita berbuah manis. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, buah termanis di dunia bukan durian montong.
Wonosobo ada duren? Banyak ya. Bukan duren musangking ataupun blackthorn, tapi korma. 100 gram duren, 30 gram gula. Tapi 100 gram korma, 70 gram gula. Dan ini adalah di Israel, penghasil korma terbaik Mejul itu di daerah Yeriko. Daerah dataran terendah di Laut Mati. 2023 terakhir saya ada di sana membawa rombongan. Saya mengalami satu hal yang kurang enak terjebak di Yeriko. Yang namanya kebakaran semak belukar. Dan suasana udara sangat panas seperti di depan oven. Pengap, tidak betah, ya menyengat sekali. Dan itu mungkin 40 derajat lebih, entah 40 berapa, sampai semak belukar terbakar. Tetapi di daerah terkering itu di Israel, di situ dihasilkan korma terbaik di Israel. Perhatikan, tanah dan alam saja Tuhan sanggup berkreativitas. Di tengah tanah yang terkering masih ada buah termanis di dunia. Terlebih dalam kehidupan gerejanya di tempat ini. Jangan menyerah. Kalau Bapak Ibu mengalami masa-masa tersulit dalam kehidupanmu, jangan menyerah. Bersama Tuhan justru kita akan melihat ada buah termanis yang akan Tuhan kerjakan. Di situasi itulah hati kita sedang diasah, diubah, dibentuk menjadi hati seperti Yesus. Ini yang Tuhan kerjakan di tahun ini bagi gerejanya. Sehingga gerejanya akan mengalami revival. Gerejanya akan dipakai untuk menuntaskan amanat agung. Gerejanya sedang didewasakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi mari kita belajar dari tokoh Paulus di dalam Alkitab. Ya, salah satu rasul yang dikatakan dalam Alkitab betapa sulit hidupnya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Boleh kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Salah satu rasul yang tercatat dengan terperinci segala kesulitan hidupnya, Paulus. Tapi justru Paulus di tengah masa sulit, bahkan tersulit di tengah penjara. Dia menghasilkan buah termanis karena dia berjumpa dengan seorang pencuri bernama Onesimus. Dia seorang budak, dia seorang pencuri. Onesimus hidupnya useless, tidak berguna. Tapi ketika berjumpa dengan Paulus, Tuhan ubah menjadi useful. Onesimus yang tidak berguna menjadi berguna. Mengapa? Karena Paulus di tengah kesulitan, dia terkoneksi dengan sorga. Padang gurun membuat kita bisa lebih dalam terkoneksi dengan pribadi Kristus. Dan itulah yang membentuk hati Paulus. Kapasitas hati Paulus bukan lagi hatinya Paulus, tapi hati Kristus. Sehingga dengan siapapun dia berelasi, maka relasinya adalah suatu relasi yang penuh kemuliaan, mengubah orang lain. Ini tahun amanat agung saudara, bukan oleh kekuatan kita. Tetapi ada sesuatu ketika Anda terkoneksi dengan Roh Kudus, dengan pribadi Kristus lebih dalam. Kapan? Seringkali di tengah kesulitan. Orang yang seperti itu waktu berelasi dengan siapapun, ada kasih yang terpancar. Onesimus berubah dari yang namanya pencuri menjadi penginjil, useless tidak berguna menjadi useful. Karena Paulus. Saudara, mengapa seringkali di antara kita saudara, padang gurun ada sesuatu yang kita hindari. Tidak ada yang mau orang hidup di tengah proses. Tapi mari kita lihat prosesnya saudara. Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan pakai padang gurun? Arti kata padang gurun dalam bahasa aslinya adalah midbar. Boleh katakan sama-sama dengan saya midbar 321, midbar. Midbar berbicara tempat yang tandus, berbahaya, tidak layak untuk dihidupi. Bagi kacamata kita murid Kristus, proses kehidupan yang berat atau padang gurun. Ada sebuah kehidupan yang rasanya paling berbahaya, tidak enak.
Tidak layak kita untuk ada di sana. Tidak menginginkan seorang pun ada di sana. Tapi perhatikan dari akar kata midbar ditarik lebih dalam lagi. Ada akar katanya dabar. Boleh katakan sama-sama dengan saya dabar. 3, 2, 1, dabar. Arti kata dabar adalah Tuhan berbicara. Tuhan berfirman. Mari kita lihat dari dua sisi kacamata. Bagi kita murid-murid Tuhan, padang gurun adalah midbar. Tempat yang susah, tempat yang sulit berbahaya, enggak enak. Tetapi waktu kita diizinkan mengalami itu, di mata Tuhan dabar. Ini sebuah waktu Tuhan akan berfirman dan berbicara. Dan kita bisa mendengar lebih jelas suaranya, kehendaknya di tengah midbar padang gurun. Yang paham katakan amin. Mengapa? Karena waktu proses itulah kedagingan, keakuan yang menghalangi kita dengan jelas mendengar suaranya dilemahkan, diremukan. Sehingga waktu di padang gurun tidak ada lagi kekuatan manusia yang menghalangi kita mendengar suaranya. Tidak ada lagi arogansi yang menghalangi kita mendengar dengan jelas tuntunannya. Jadi kalau Tuhan izinkan gerejanya, mungkin di antara umat Tuhan pengerja, kau sedang mengalami midbar padang gurun. Mungkin Tuhan akan dabar berbicara bagi Anda. Amin. Dan itulah Paulus di tengah padang gurun. Dia banyak berjumpa dengan Tuhan. Mendengar suaranya, hatinya terbentuk. Kapasitas hatinya seperti Yesus. Maka Tuhan pakai dengan dahsyat bagi Injil dinyatakan. Tahun ini, tahun amanat agung. Tahun ini, revival. Tapi tanpa kapasitas diperbesar dari hati kita. Kita hanya berjalan di tempat. Saya percaya saudara, lewat padang gurun. Tuhan izinkan kita belajar justru menjadi berkat. Mari kita lihat prosesnya dengan cepat. Apa yang dialami Paulus, proses pembentukan hatinya seperti apa. Dan proses inilah juga yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Anda dan saya hari-hari ini. Sampai hati kita menjadi hati seperti Tuhan. Dengan siapapun kita berelasi, Tuhan akan memancarkan kuasa Injilnya. Mengubah Onesimus di luar. Dari useless menjadi useful. Pencuri jadi penginjil. Amin, Tuhan pakai gerejanya. Seberapa banyak yang siap dengan firman, katakan amin. Haleluya. Sederhana saja, ada 3 hal yang saudara tapi perhatikan, ada 1 ayat dulu sebelum kita masuk poinnya. Yesaya 57 ayat 15, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus. Tetapi, kata tetapi adalah kebalikan. Juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Lihat, Tuhan kita bersemayam di tempat yang maha tinggi, maha mulia. Tapi dia juga Tuhan yang bersemayam di tempat yang terdalam, tergelap. Bahkan terkotor. Di tengah anak-anak yang sedang diremukan. Jadi jangan takut. God dwell in the darkest place of your life. Tuhan bersemayam di tengah tempat tergelap hidup Anda. Untuk membentuk hati kita. Membentuk hatimu. Membentuk hati saya. Seperti hati Tuhan. Karena hati sekeras batu intan. Seringkali Tuhan gak izinkan tempat tergelap. Tangannya akan membentuk hati kita. Amin. Amin saudara. Baik, apa yang akan Tuhan kerjakan terhadap Paulus dan itulah proses kepada kita semua. Yang pertama, ketika kita di padang gurun saudara kehidupan. Waktu kita terkoneksi dengan Kristus lebih dalam lagi. Dia akan mengejar, dia akan mengajar. 3 hal. Yang pertama, emptiness. Yang kedua, katakan sama-sama dengan saya emptiness. 3, 2, 1, emptiness, dikosongkan. Yang kedua, humbleness. Katakan humbleness. 1, 2, 3, humbleness. Kerendahan hati. Yang ketiga, kindness. Katakan kindness. Kindness, kebaikan. 3 hal ini
Tuhan sedang kejar dalam hati kita. Baik, kita lihat dulu apakah emptiness. Saudara, emptiness berbicara sebuah proses dalam hidup kita. Kita dibuat kehilangan kendali dan kontrol atas diri kita. Kalau kita seorang pria, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, terlebih kita try to control everything, mencoba mengontrol segala sesuatunya. Mempersiapkan segala sesuatu terbaik, teratur untuk anak, nanti masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah. Kita persiapkan mungkin asuransi, kesehatan, semuanya. Karena apa? Karena kita mencoba untuk bisa mengendalikan segala sesuatu tetap baik dan rapi, aman. Bahkan try to know everything, mencoba ingin tahu besok ada apa. Ingin ada sesuatu yang pasti. Tuhan benci kepastian. Manusia sering mengukur kepastian dari apa yang bisa diukur dan ditimbang. Para ibu-ibu pasti berbahagia kalau di kotak perhiasannya. Emasmu nambah 10 gram. Bahagia? Bahagia. Tapi istri saya gak pernah berbahagia karena di rumahnya Mas Henry naik 5 kilo pun gak berbahagia, saudara. Kepastian sesuatu yang diukur ditimbang. Tapi dalam kerajaan Allah, iman adalah sesuatu yang tidak kita bisa raba dan lihat. Kita diajar untuk bergantung kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Firman yang gak bisa kita raba, hanya kita imani, percaya dan hidupi. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, dibuatlah emptiness suatu proses di mana kita kehilangan rasa, bisa mengendalikan semuanya, kita gak dimampukan itu. Anda kehilangan rasa sanggup, Anda kehilangan rasa mampu, rasa kuat, rasa bisa, rasa bangga. Cuma sederhana. Supaya gerejanya benar-benar bergantung kepada suaranya, kepada tuntunannya, kepada Allah, kepada Roh Kudus. Dan saudara harus paham, emptiness, dikosongkan hidup kita. Ada langkah awal Anda mengalami fullness of Christ, kepenuhan Kristus. Gereja di tempat ini, dibawa di ulang tahun ke-16 dan terus selanjutnya akan mengalami fullness of Christ. Ada Kristus yang diberitakan, Kristus yang menghidupi, Kristus yang dihidupi, Kristus yang mengendalikan segala sesuatunya. The fullness of Christ tidak akan pernah terjadi kalau kita jemaat umat Tuhan pengerja gak pernah mengalami proses namanya emptiness dalam hati kita. Yang sepakat katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Anda dari rumah boleh bawa satu ember berisi penuh air dari sumurmu. Misalnya, di tempat ini ada mata air yang sangat bersih dan jernih. Dan tidak akan pernah habis 14 keturunan. Anda bawa ember penuh air dari rumah. Waktu datang ke tempat ini, Anda gak akan pernah dapatkan air dari mata air di tempat ini. Kalau embermu tidak dikosongkan. Amin. Demikian pula, Anda gak akan mengambil the fullness of Christ. Dari hadiratnya, keilahiannya. Kalau Anda gak pernah mengalami proses, dikosongkan. Nah saudara, Paulus, kalau kita lihat Filipi 3, kelihatannya tidak ada di PowerPoint, tapi saya akan baca, oh ada ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, 3, 2, 1. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan kan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Lihat, Paulus melepaskan prestisenya, statusnya, kebanggaan dirinya sebagai ahli Taurat demi mengenal Kristus. Saudara, itulah proses awal dialami oleh Paulus. Emptiness. 1994 itu masa di mana saya mengalami kejatuhan sekaligus kebanggaan dan kejatuhan. Itu adalah masa-masa di mana ketika saya di wisuda, di antara mungkin banyak orang wisudawan dari 2 fakultas ekonomi, ya, akuntansi dan manajemen. Ayah dan ibu saya hadir, dan saat itu Ibu Nana sebagai pacar pun hadir mendampingi. Ya, kami tiba-tiba mendengar pengumuman. Perguruan tinggi itu mengumumkan ada sejarah di perguruan tinggi ini.
Biasanya mahasiswa dengan lulusan terbaik diumumkan siapa nilainya tertinggi, dikasih piala. Lulusan tercepat siapa dikasih piala. Dan yang termuda pun siapa dikasih piala. Tapi hari itu diumumkan bahwa pertama kali dalam sejarah 3 predikat ini diambil serentak oleh satu orang. Nah saat itu semua orang mencari siapa kira-kira ya. Di fakultas akuntansi, manajemen semua saling lirik-liat. Termasuk saya pun mencari siapa ya orangnya. Tercepat, terbesar nilainya, terbaik. Dan satu ketika diumumkan, nama saya disebut. Saudara tahu, hangatnya dari ujung kuku naik ke atas. Membuat jantung berdebar-debar. Senang. Awalnya syukur. Tapi begitu masuk ke wajah, hidung mulai kayak Pinocchio maju ke depan saudara. Kepala mulai membesar. Tanpa disadari, saya mulai mengandalkan otak saya. Ini masa depan. Saya akan berangkat ke Jakarta, meniti karir. Dan benar setelah itu saya diwawancari oleh wartawan. Dengan predikat ini saya dengan bangga, saya berangkat ke Jakarta, meniti karir. Tapi apa yang terjadi? Proses cerita, justru setelah saya menikah, anak saya usia 5 tahun dan 2 tahun. Otak saya menjadi musuh saya yang menakutkan. Otak yang mengendalikan saya. Saya tidak terkendali. Ketika otak saya berkata bunuh diri, lompat, saya bisa lompat dari tempat tinggi. Mohon maaf, ketika otak saya berkata enggak bernafas, saya dibawa ke rumah sakit, saya kejang, tidak bernafas. Saya ingin mati, karena otak itu terus berbicara sesuatu hal. Apa yang dibanggakan, justru sekarang menjadi bencana. Akhirnya saya menjadi langganan terapi dokter jiwa Jalan Aceh. Satu dokter jiwa. Saya berobat di sana. Saya gak bisa ditinggal oleh istri. Saya selalu mengurung diri di kamar. Saya hanya ingin mati. Tapi ketika itu saya menjeri Tuhan. Kalau Ayub berkata dulu aku mendengar Tuhan kata orang. Sekarang aku ingin melihat Engkau. Saya Tuhan Yesus, kalau dulu aku dengar kata orang. Tunjukkan dirimu kalau Engkau nyata. Tolong aku Tuhan, tolong aku. Justru ketika saya mulai dikosongkan. Di situ titik awal, bukan kata orang. Saya mengalami perjumpaan dengan sorga. Sebuah langkah awal, hati saya mulai ditata ulang. Dari hati yang lama menjadi hati Kristus. Nah saudara, proses berikutnya adalah humbleness, kerendahan hati. Mari kita lihat dalam kehidupan Paulus. Saudara, ketika Paulus setelah mengalami emptiness, maka Tuhan mengejar hatinya supaya dia memiliki humbleness. Hati seperti Yesus adalah hati hamba. Yang sepakat katakan amin. Dalam Yohanes 13 jelas ketika Yesus menerima segala sesuatu dari Bapa, kemuliaan, kekuasaan, kejayaan, dia tanggalkan jubah, dia ambil kain lenan, dia basuh kaki murid-murid termasuk Yudas yang menjualnya. Dan hati hamba ini tidak mungkin kita miliki kapasitas ini kalau Anda tidak pernah mengalami emptiness, dikosongkan. Paulus alami dan dia dibentuk sudah. Sudah perhatikan yang namanya humbleness, kerendahan hati itu tidak berbicara yang namanya dibuat-buat. Saudara bisa melihat saya dengan istri Pak Henry sama ibu rendah hati ya. Kalau datang ke Wonosobo tuh disalamin semua misalnya, senyum, nyapa, ngangguk. Saudara, itu hanya packaging. Ya, di mata manusia kerendahan hati perlu dirasakan lewat packaging. Sikap, attitude, etika, yang sepakat katakan amin. Tapi di mata Kristus, esensi humbleness kerendahan hati bukan dilihat dari hal itu. Kerendahan hati tidak dibuat-buat dari gestur. Tapi seberapa dalam kedalamanmu dengan Kristus. Sampai engkau bisa berkata seperti Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Esensi humbleness, kerendahan hati di mata Tuhan bagi gerejanya. Ketika saudara berani berkata, hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi, waktu Anda berani memindahkan pusat hidupmu dari kepentinganmu menjadi kepentingan Kristus. Dari kehendakmu
menjadi kehendak Kristus. Dari tujuanmu menjadi tujuan Kristus. Agendamu, agenda Kristus. Rencanamu, rencana Kristus. Dari hidupmu menjadi hidup Kristus, saudara. Sehingga ada pusat yang berubah dari diri kita menjadi Kristus. Sehingga seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga Paulus memampukan, Kisah Rasul 20. Anda lihat di dalam ayat 22 ya dan 23, Kisah Rasul 20, baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, walaupun penjara dan sengsara menunggu aku. Itulah kerendahan hati di mata Kristus. Amin. Kapasitas hati seperti Paulus. Dia tidak membanggakan titel di depan, titel di belakang. Dia hanya nameless, faceless. Tanpa nama, tanpa wajah. Aku tawanan roh. Aku hanya mau taat. Itu kapasitas hati yang Tuhan kejar bagi gerejanya di tempat ini. Dan itu yang diwariskan oleh gembala rohani kita, Bapak Pendeta David Cakra almarhum. Saudara, Pak Andi mungkin juga lebih tahu. Pak David ini tahun 80-an, dia seorang pengusaha mobil showroom. Tapi karena satu hal, dua hal, sehingga dia masuk penjara. Di penjara dia mengalami emptiness, dikosongkan. Dan dia berjumpa dengan Tuhan di sana. Tapi proses gak berhenti di sana. Ada ujian humbleness, kerendahan hati. Tiba-tiba saudara, seorang kawan dari Jakarta di tahun 80-an akan memberikan modal begitu banyak, kesempatan untuk hidup. Pak David punya 5 orang anak. Dan dia memikirkan anak masih kecil. Mungkin ini mujizat. Aku akan membangun karirku kembali menjadi seorang pedagang mobil. Semua mujizat Tuhan sediakan. Tetapi waktu dia mau melangkah, Roh Kudus berkata lain. Enggak, hambaku. Engkau harus menjadi hamba Tuhan. Mari kita lihat peluang yang besar. Kesempatan dan mujizat. Setiap mujizat belum tentu kehendak Tuhan. Itu mujizat saudara. Orang ngasih modal. Tapi itu dia bisa jadi ujian. Karena Pak David sedang diuji dalam proses kerendahan hati. Saat itulah dia memilih untuk berkata, terserah Tuhan. Ngerti gak ngerti aku mau taat. Seperti Paulus, tawanan roh. Walaupun penjara, ketidakjelasan menjadi seorang pendeta. Nasib 5 anaknya, dia taat. Dari situlah dikarang satu lagu yang menjadi berkat bagi keluarga besar kita. Kadang setiap perjamuan kudus kita nyanyikan. Boleh kita nyanyikan bersama-sama lagu itu? Kunci ayat. Kunci ayat. Oke, thank you. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Yuk angkat pujian ini. Bapa, bentuklah diriku. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Angkat tanganmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Pujian ini justru dihasilkan di tengah padang gurun ketika ujian humbleness. Kita anak-anak rohani salah satu bagian buah termanis yang dihasilkan dari padang gurun kehidupan seorang bapa rohani. Ketika hati kapasitas hatinya diperbesar. Dari emptiness, humbleness, yang terakhir kindness, kebaikan. Mari kita lihat dalam proses Paulus, kebaikan. Bapak Ibu, kindness is love in action. Kasih bukan dikhotbahkan, diajarkan di dalam kelas, tapi ditindaklanjuti dalam tindakan. Kasih yang dimanifestasikan dalam sebuah action, itulah kindness. Perbedaannya, kindness seperti apakah? Karena kenapa? Kebaikan daripada orang-orang di luar salah satu agama tertentu jauh lebih daripada katanya orang-orang Kristen. Mereka selalu beramal, kerja sosial, setiap bencana selalu paling pertama di sana sebuah yayasan yang besar. Bersumber dari Taiwan, saudara. Dan mereka lakukan kebaikan. Nah, bedanya kebaikan yang keluar dari kapasitas hati Kristus adalah kebaikan from Holy Spirit. Buah roh, yang sepakat katakan amin. Kebaikan buah roh bedanya apa? Saudara, Paulus ketika berhadapan dengan Onesimus mengalir kindness. Pertama dia mengalami emptiness dalam hatinya, humbleness, dan akhirnya ada kindness, kebaikan. Nah, kebaikan yang dialirkan oleh Paulus adalah kebaikan yang Paulus terima dari Kristus. Paulus berkata, aku orang yang paling ganas, paling hina, paling berdosa. Saudara, Paulus adalah orang yang paling ganas, paling hina, paling berdosa. Tapi yang luar biasa, Yesus mengangkat dia menjadi anaknya. Yesus memberi dia kesempatan. Kebaikan yang dia terima. Kindness itu yang dibagikan kepada Onesimus. Sehingga Onesimus yang pencuri menjadi seorang penginjil. Dari useless menjadi useful. Jangan heran saudara, di dalam Filemon 1 ayat 10. Paulus berkata apa? Baca sama-sama. 3, 2, 1 ayat terakhir. Mengajukan permintaan kepadamu. Mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu dan bagiku. Nah, saudara perhatikan, kebaikan dari Kristus yang dialami oleh Paulus itu yang dibagikan. Saudara, kebaikan manusia biasanya melihat potensi dari orang itu. Kalau orang itu punya potensi suatu kali menolong kita, orang itu punya potensi satu kali dia akan membukakan jalan bagi anak kita. Orang itu punya potensi satu kali dia akan membantu kita. Saudara, waduh kita bisa baiknya minta ampun. Coba kalau orang itu punya potensi merugikan kita. Punya potensi mengganggu kita. Kalau ketemu kerjanya nyusahin. Kalau ketemu kerjanya mohon maaf pinjem duit. Kalau ketemu kerjanya minta tolong saudara. Malas kita ketemu. Itu kebaikan dari manusia. Onesimus seorang pencuri. Dia punya potensi memang merugikan orang, gak ada berguna. Layak kalau orang memperlakukan dia, melempar batu, mungkin memukul dan dipenjara. Tetapi kenapa Paulus bisa memberikan kindness yang berbeda? Walaupun Onesimus tidak punya potensi apapun untuk menolong Paulus. Tetapi Paulus sudah mengalami lebih dulu daripada Kristus. Amin. Sehingga dia membagikan itu. Saudara, saya akan akhiri dengan satu kesaksian. 2003 akhir 1 Januari, setelah saya dalam proses pemulihan, saya tinggalkan bisnis dan pekerjaan di Tasikmalaya. Saya bersama istri datang ke Gudang 9, Jalan Gudang 9 Bandung, rumah Pak David dan Ibu Lelen. Setelah menjadi full time, saya mengaku, Bu, tolong sampaikan ke Pak David ada di kantor. Saya masih terapi dari dokter psikiater, dokter jiwa. Obatnya banyak. Saya masih harus makan obat penenang, masih dalam perawatan. Saya tidak layak untuk menginjakkan mimbar. Jangan kasih pelayanan mimbar. Saya nggak mau ngotori mimbar. Biarkan saya hanya beres-beres kursi. Oh ya. Beberapa bulan setelah itu,
sekretaris dari Pak David, Pak Bapak Guntoro kontak saya. Pak Hendy disuruh Pak David pimpin perjamuan. Saya kaget. Saat itu saya sedang gemetar, kedinginan, ya ketakutan sendirian di kamar. Ya saya makan obat ya saat itu. Saya tanya, Gun, apa lupa? Mulai udah ngomong kan sama David, udah. Saya ini kan masih makan obat penenang. Saya masih makan obat psikiater. Jangan saya Gun, jangan saya kasih tahu. Dan akhirnya dia katakan, enggak, Bapak yang tugas. Saya sebut nama orang-orang di Bandung yang lebih layak, punya kapasitas memimpin perjamuan. Ini bukan khotbah memimpin perjamuan loh. Sampai satu kali satu statement yang mengubah hidup saya. Guntoro berkata, Pak Henry, Pak David percaya sama Bapak. Kalimat itulah 25 tahun lalu yang mengubah saya. Saya nangis, saya masuk kamar. Ma, Papa dipercaya Pak David. Saya ambil saat itu kantong obat yang mahal. Saya kalau gak tidur 1 detik pun. Menderita dalam ketakutan, dalam kekacauan batin. Saat itu saya buang ke tempat sampah. Sampai detik hari ini, saya tidak pernah memungutnya kembali. Saya bisa ada di sini karena kindness, kebaikan seorang David Cakra. David Cakra, saudara, mengapa perlakukan saya? Karena kindness, kebaikan seorang Niko Nyoto Raharjo yang memberi kesempatan pada seorang narapidana untuk menjadi seorang hamba Allah, mendampinginya. Kebaikan Paulus turun pada Onesimus. Onesimus mengalami kebaikan, saya percaya dia membagikan kindness kepada orang lain. Dari zaman ke zaman turun. Itulah kindness dari Kristus yang membuat Injil diberitakan. Bapak Ibu, saya nggak memperpanjang firman Tuhan. Tapi orang di sekitarmu, orang di rumahmu, orang di pasar, di Wonosobo, mereka menantikan kindness yang pernah dirasakan oleh Onesimus. Kindness yang pernah kami alami. Kebaikan itu yang harus dibagikan. Dan kapan itu terjadi? Ketika kapasitas hatimu tidak pernah sama lagi. Ada proses awal, emptiness. Dikosongkan, humbleness. Saat pusat hidupmu berubah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Sehingga Anda siap, apapun yang kau alami dari Kristus, kau bagikan. Gereja Tuhan tidak akan sama lagi, selamat ulang tahun. Kau akan memenuhi amanat agung di tempat ini. Lewat kebaikan Kristus yang mengalir dari gerejanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian sekali lagi. Yuk ngomong sama Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Amin. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Katakan, terima kasih. Angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah membentuk, Engkau yang sedang mereda setiap pribadi di tempat ini. Mungkin dia mereka mengalami padang gurun, tapi kami paham, kami bersyukur dengan proses dikosongkan, supaya kami mengalami humbleness, kerendahan hati, dan kami bisa mengalirkan kindness Kristus bagi jiwa-jiwa. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, berkati gerejamu, urapi hamba-hambamu, menjadi orang-orang yang punya kapasitas hati Kristus. Hanya bagi Tuhanku.
Haleluya. Semua diberkati pada malam hari ini. Kita bersyukur, terima berkat Tuhan lewat firman yang disampaikan oleh hambanya. Setiap kita akan diperbesar kapasitas hidup kita, amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan melihat kaleidoskop untuk kembali mengingat kasih Tuhan. Sepanjang 16 tahun ini Tuhan menyertai gereja kita. Di ibadah ini kita boleh merayakan ulang tahun pentahbisan gereja House of Glory yang ke-16. Puji Tuhan.
Shalom everyone. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Pentabisan Gereja House of Glory yang ke-16. Harapan kami Gereja HOG semakin maju dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Pesan untuk jemaat HOG, ayo tetap semangat, layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Kami mengucapkan selamat ulang tahun Pentabisan Gereja yang ke-16. Harapan kami untuk Gereja House of Glory Wonosobo semakin excellent dalam melayani jiwa-jiwa. Dan untuk jemaat Tuhan semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Pentabisan Gereja House of Glory yang ke-16. Harapan kami untuk gereja di tempat ini semakin mengerti dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terus melayani, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pesan kami juga untuk jemaat tempat ini berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dan tetap semangat melayani Tuhan di tahun amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Pentabisan GBI of God's Glory Wonosobo yang ke-16. Harapan kami gereja ini untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa dan dapat memenangkan jiwa. Dan untuk jemaat, mari kita tetap bersama-sama untuk taat dan setia kepada Tuhan hingga sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Pentabisan GBI House of Glory Wonosobo yang ke-16. Harapan gereja kami membawa jiwa-jiwa dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Dan harapan buat jemaat, kita tetap semangat untuk melakukan amanat agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk House of Glory Pentabisan yang ke-16. Biarlah untuk harapan kami di tahun ini banyak jiwa yang datang untuk memuji dan menyembahkan Tuhan, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Dan untuk jemaat tetap menyala-nyala dan menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran untuk mengemban amanat agung sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 untuk Pentabisan gereja kita. Di usia yang baru ini, saya berharap bahwa gereja kita terus bertumbuh menjadi gereja yang berdampak, gereja menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi kota, menjadi berkat bagi gereja-gereja lain, gereja yang sepakat, sehati, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Dan saya berdoa, saya rindu jemaat Tuhan juga sehati, sepikir, jiwa, satu tujuan, melangkah dalam visi dan tuntunan yang sama. Jemaat yang semakin dewasa mau dimuridkan untuk bersama-sama menyelesaikan amanat agung. Selamat ulang tahun, Jesus for everyone. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Pentabisan yang ke-16 untuk gereja kita tercinta, GBI House of Glory Wonosobo. Harapan saya untuk gereja ini agar di usia yang baru, GBI House of Glory dapat menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dan bersama-sama dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan pesan saya untuk segenap jemaat di gereja kita ini, yuk kita sama-sama bangun momentum, jangkau jiwa, menginjil, agar di tahun ini, tahun 2026, tahun amanat agung Tuhan Yesus dapat terpenuhi. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun Pentabisan Gereja House of Glory Wonosobo yang ke-16. Dan harapan saya untuk gereja ini dapat semakin menjadi berkat bagi sesama dan menuntaskan amanat agung. Dan untuk pesan untuk para jemaat, semoga dapat makin bertumbuh dalam Kristus dan dapat melayani sesama lebih lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat ulang tahun pentabisan gereja kita ke-16. Biarlah gerejanya semakin diberkati Tuhan, semakin maju, semakin berdampak, dan terlebih dapat menuntaskan amanat agung. Bagi jemaat, mari kita sama-sama jadi murid Kristus yang sejati. Kita sama-sama berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Ini adalah momen yang luar biasa karena kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja yang kita kasihi, GBI House of Glory, yang merayakan ulang tahun pentabisan yang ke-16. Di usia yang baru, kami berdoa agar setiap jemaat Tuhan boleh menangkap pesan Tuhan, yaitu tahun amanat agung. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20 berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena itu mari kita menjadi murid Yesus, karena hanya murid Yesus yang dapat menyelesaikan amanat agung. Selamat ulang tahun pentabisan GBI House of Glory yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tiba saatnya kita masuk dalam prosesi ulang tahun, yaitu pemotongan tumpeng. Kami memanggil Bapak dan Ibu Gembala untuk maju ke depan. Juga kepada semua pengurus dari Gereja House Glory juga boleh maju ke depan, dan semua gembala kul, semua leader. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari kami mengundang Bapak Hendri Suteja sebagai Bapak rohani kami untuk berdoa bagi kami. Mari saya mengundang semua jemaat Tuhan, kita bangkit beri bersama-sama. Semakin hari semakin bertambah Tuhan Yesus. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hari yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Dan kami janjikan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab dari Engkaulah Tuhan Yesus, oleh Engkau dan bagi Engkau Tuhan Yesus, gereja-Mu GBI House of Glory Wonosobo, di
ulang tahun pentabisan yang ke-16. Kami sepakat Tuhan mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memohonkan, meminta perkenanan Tuhan yang berlimpah-limpah, terlebih double anointing, pengurapan yang ganda, double wisdom, hikmat ilahi, double strength and double blessing, berkat kekuatan dan segala berkat Tuhan keuangan, terlebih Tuhan unity di tengah seluruh Tuhan, secara khusus hamba-Mu Gembala Sidang Pak Andi dan Ibu, dan seluruh tim leader yang ada dan jemaat yang hadir. Tuhan, ada roh kesatuan di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga Tuhan Kau boleh bersemayam. Tempat ini biarlah menjadi tempat di mana Tuhan Yesus selalu disukakan, disenangkan. Tuhan boleh berbicara dan umat-Mu, gereja-Mu boleh menanggap dan boleh mentaatinya. Sehingga gereja Tuhan akan dituntun dari satu kemuliaan pada kemuliaan. Kau akan semakin berakar di dalam kasih Kristus. Kau akan hidup di dalam kebenaran firman. Dan pagar perlindungan oleh berkat dan anugerah turun atas segenap umat Tuhan. Dan kami katakan 2026 tahun amanat agung. Gereja-Mu Tuhan kan Tuhan izinkan menjadi alat kerajaan Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan. Hal yang tidak selama ini tertutup terbuka dalam nama Yesus. Terlebih kami akan mendengar cerita-cerita Kristus berkarya dalam kehidupan seluruh hamba-hamba-Mu dan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kapasitas hati yang sedang diperbesar sehingga ada hati Kristus. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, berkat berlimpah, limpah, limpah. Shalom daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pak Hendri tetap di depan, kita akan potong tumpeng. Nanti Bapak Gembala akan memotong tumpeng yang akan diberikan kepada Pak Hendri sebagai Bapak Rohani kami. Lalu selanjutnya kami akan memberikan tanda kasih kepada Bapak Gembala. Yang mengundang Ibu Rebecca Linda untuk memberikan tanda kasih kami kepada Ibu Gembala. Ibu Rebecca Linda kepada Ibu Gembala. Lalu yang mengundang Bapak Hartanto untuk memberikan tanda kasih kami kepada Bapak Gembala. Wow, besar sekali. Woi. Lalu kami kembali mengundang Bapak Hendri untuk maju ke depan. Kami juga akan memberikan tanda kasih kami kepada Bapak Hendri yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kepada Bapak Hendri.
kesempatan ini bersama dengan seluruh pengurus dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rohani kami, Bapak Pendeta Henry Suteja, Kasuprayon 2A, yang selama ini terus boleh membimbing, mengarahkan, dan terus menguatkan agar gereja di tempat ini sungguh-sungguh boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita berdoa Pak Henry, Ibu, dan seluruh keluarga juga diberkati Tuhan dengan kekuatan rohani, pengurapan, dan kesehatan yang terbaik untuk boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja yang ada di Rayon 2. Pujian bagi Tuhan kita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tiba saat akhir ibadah kita, untuk teman-teman pengurus dan Gembala Kul bisa duduk kembali, kita akan menerima doa berkat. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah Tuhan Yesus. Mari kekasih Tuhan, arahkan hati dan angkat tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, melimpahkan segala damai sejahtera dan sukacita. Terimalah berkat yang terbaik dan sempurna dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan materi Roh Kudus atas setiap kehidupan dan keluarga perjalananmu. Mulai malam hari ini Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati, katakan sama-sama, amin. Selamat ulang tahun, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.